dan bersyukur. Amin. Baik, salam teman-teman semua. Baik yang di rumah ataupun yang di Zoom, ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi saya terlebih dahulu minta izin untuk membuka masker saya karena kemarin saya baru PCR swab. Saya baru terbang dari Sumatera kemarin untuk ibadah hari ini karena memang jadwalnya pulang. Jadi saya buka masker, baik supaya lebih jelas. Baik teman-teman, hari ini kita berbicara tentang tema kita, Dare to be Different. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bahwasanya ada fakta-fakta tertentu yang ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda, ternyata ada keseragamannya juga. Nah, tapi sebelum itu kita akan baca dulu firman Tuhan. Mungkin Singar atau MC bisa membacakannya dari Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya izinkan untuk dibacakan. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia kita untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Terima kasih sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita memahami lebih dalam lagi tema kita hari ini untuk memberikan ini ibadah terakhir kita untuk tahun ini, nama Poso GKP Sikoko. Kalau ada istilah mengatakan give the best for the last. Gitu kan. Nah jadi yang pertama kita akan belajar dulu. Saya selalu ketika berkhotbah saya ajak teman-teman pemuda untuk bisa memahami teksnya juga. Jadi saya bukan tipe orang yang suka melucu, bukan tipe orang yang gampang membuat orang tertawa, tapi saya mau mengajak teman-teman pemuda, teman-teman nama Poso yang hadir juga pada ibadah ini supaya kita melihat juga ada makna-makna, ada pengetahuan teologisnya. Nah, surat kepada jemaat Rom, saya berpikir begini, Rom sekarang ini adalah salah satu, contohnya Vatikan ya, negara terkecil, tapi pusat pemerintahannya ataupun yang dikepalai oleh seorang paus. Paus Fransiskus yang sekarang. Nah, dulu mereka ternyata adalah bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Nah, kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah transisi, ada sebuah perubahan yang luar biasa. Dari mereka yang membenci, dari mereka yang tidak suka terhadap orang-orang Yahudi yang percaya kepada sosok Yesus, yang mereka percaya bangkit dari kematian, dan tentunya orang Romawi tidak percaya, walaupun ada beberapa yang percaya, gitu kan, contohnya kayak kepala tentara yang melihat ketika Yesus ditusuk di kayu salib, dan ada beberapa orang lagi. Gitu. Nah jadi bisa kita lihat ternyata orang-orang di Roma memiliki sebuah ledakan ataupun memiliki sebuah proses yang luar biasa mengalami sebuah perubahan hidup. Dari mereka yang tidak percaya dan akhirnya justru malah sekarang kalau bisa dibilang ya mereka pusatnya. Kan gitu. Militansi mereka tidak bisa diragukan lagi. Nah teman-teman, bahwasanya tujuan surat ke Roma ini yang pertama adalah ini satu-satunya surat Paulus kepada jemaat yang belum pernah dikunjunginya. Nah kalau sekarang ini kan kita itu kalau berbicara tentang surat,
mungkin agak-agak aneh ya. Misalnya sekarang ini Bang Rungkun misalnya mau ngasih kabar sama sekretarisnya gitu kan, kirimnya surat via kantor pos gitu. Udah gak zaman lagi. Nah, tapi pada masa itu teman-teman, Paulus memberikan surat dan mereka membaca dan mereka bertumbuh. Itu sesuatu yang luar biasa kan begitu. Bagaimana caranya orang yang mengirim surat yang belum pernah mereka lihat, tapi surat itu mengubah mereka. Nah dan kemudian kalau misalnya kita sekarang ini kan, apalagi anak-anak muda sekarang kan ketika WhatsApp juga gitu kan, kadang kan dibaca kayak koran ya, dibaca aja gak dibalas gitu kan. Kelihatan online tapi dia gak mau ngerespon gitu kan. Tapi ini respon mereka itu luar biasa. Sebatas surat, jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, kita imajinasikan, surat Paulus datang deh kepada beberapa orang mungkin yang dia kenal di Roma, dan kemudian mereka berkumpul, kumpul yuk ada surat dari Paulus gitu. Ada surat dari Paulus dan mungkin Paulus sudah agak viral pada saat itu ya, udah terdengar suaranya, udah santer kemana-mana. Kemudian mereka membacakan surat itu. Berkumpul, saya tidak tahu apakah berapa puluh orang, tidak ada dijelaskan, tapi itu mengubah mereka. Dan kemudian teman-teman, tujuan surat ke Roma ini adalah supaya jemaat itu saling melayani tanpa banyak spekulasi, tanpa banyak alasan. Nah, hari ini kita berbicara tentang sebuah perbedaan, dare to be different gitu. Tapi tema di dalam Alkitab kita adalah persembahan yang sejati. Terus apa sih yang bisa kita ubah? Apa sih sesuatu yang berbeda dari kita yang membuat kita menunjukkan legal standingnya kita? I am disciple of God. Saya adalah murid Yesus, jadi saya harus berbeda. Jangan memaksakan juga berbeda sesuatu yang dampaknya negatif kan begitu. Tapi berbeda kepada sesuatu yang dianggap dunia ini baik, tapi sebenarnya Tuhan tidak melihat itu baik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana fakta-faktanya. Dan kemudian yang ketiga adalah tujuan surat ke Roma adalah supaya jemaat itu bertahan dengan berbagai situasi dan kondisi yang mereka saling melayani. Makanya dia mengingatkan, semua orang punya karunia. Ada yang jago main gitar, ada yang jago main piano, ada yang jago megang kamera, gitu kan. Ada yang jago ngasih komentar doang kan gitu. Itu selalu jadi bagian dalam kehidupan kita. Ataupun misalnya ibadah kita kali ini ada orang yang kayaknya porsinya dia itu untuk mengkritisi saja. It's okay, nggak masalah. Kan begitu. Tapi semua itu adalah Paulus mau menjelaskan, ya memang kalian punya potensi-potensi kan begitu. Punya karunia-karunia dan karunia itu harus diakumulasi dan dibuat jadi sebuah pelayanan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita berefleksi nih. Nama Poso GKP Cikoko. Nah ini yang terakhir kan begitu. Ini adalah terakhir di 2021 dan saya tidak tahu apakah banyak hal yang terjadi ataupun banyak hal yang berubah di kehidupan teman-teman pemuda yang rajin mengikuti KKM. Kecuali Bang Runggun ya. Kalau Bang Runggun gak mungkin absen ya Bang Runggun ya. Nah apakah ada, tadi MC sudah menanyakan, apakah ada sesuatu yang justru malah kayak di dalam hati kita bertanya, what should I do kan gitu. Aku harus buat apa nih supaya aku bisa menunjukkan aku ini anak Allah gitu. Aku ini pemuda Kristen yang ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu adalah sebuah refleksi yang menurut saya adalah harus menjadi pertanyaan yang terbuka kepada teman-teman nama Poso GKP Cikoko, terkhusus. Apakah merasakan keterikatan? Keterikatan itu kan teman-teman ketika diajak Zoom, WhatsApp disebar di broadcast WhatsApp. Ketika ada berita, ada ibadah, apa yang kamu rasain? Atau ada yang berpikir datang WhatsApp dari pengurus pemuda ketika WhatsApp ada ibadah, ya ibadah lagi. Ya ngisi paket data lagi. Atau yaudahlah nggak kerjain Bang Runggun aja lah, karena dia baik sama gue gitu kan. Nah atau ada hal-hal lain reasonable yang membuat kalian aktif ataupun datang hari ini. Menurut saya itu harus diubah mindsetnya, bahwasanya kalian datang untuk ibadah kali ini karena saya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bernyanyi bersama, walaupun yang bersuara hanya dari sini saja kan. Tapi kalian bernyanyi di dalam hati, bernyanyi di sana. Merasakan kehadiran kalian di sini, kalian bisa merasakan positive vibes-nya kan gitu. Merasakan euforia kalian itu ternyata semangat juga untuk mengikut walaupun off cam kan gitu. Kita lagi main catur atau lagi main ludo gitu kan, gak masalah lah. Tapi ada nama kalian nongol itu udah membuat sukacita bagi kami. Nah dan kemudian teman-teman untuk nama Poso GKP Cikoko, bagaimana memahami satu tubuh di dalam Kristus. Paulus tadi menjelaskan bahwa saya beda-beda. Kalaupun ada sama, oke sama, tapi tidak merata. Kan begitu. Nah bagaimana kita mengkombinasikan ini, memix ini, membuat sebuah bond, membuat sebuah ikatan, bahwa kita satu untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
Makanya penting sekali di dalam seksi nama Poso kita harus menjangkau teman-teman ataupun membangun sebuah chemistry di antara teman-teman anggota nama Poso supaya mereka yang tadinya nggak tertarik untuk musik mau belajar-belajar. Supaya regenerasinya ada. Yang tadinya nggak berani untuk jadi MC ataupun jadi singer, akhirnya aku mau coba deh gitu. Kita buat pelatihannya. That's simple. Nah, tapi ketika kalian merasakan kenyamanan di dalam nama Poso GKP Cikoko ini, tentunya ini akan berlangsung lama. Jangan ketika ada pengumuman teman-teman kita akan retreat, wah itu yang gak pernah kelihatan udah daftar aku bang nomor 1 gitu kan. Ataupun ibadah Padang gitu kan, bukan ke Padang, ibadah di mana gitu. Tapi yang jelas itu termasuk sebuah sebuah momentum yang menurut saya ya di mana-mana semua seperti itu. Mau gereja apapun itu. Ya, mau gereja apapun itu. Saya sudah mengalami dan melihat cerita-cerita teman-teman pendeta baik itu GKI, GPIB apapun di mana ketika retreat katanya, wah itu banyak sekali orang untuk ikut. Karena seru, ada api unggun, ada jagung bakar gitu kan. Nah tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang menurut saya itu momennya. Gak apa-apa waktu retreat rame orang, tapi disitulah kita menjangkau mereka, menyentuh mereka supaya ke depannya mereka mau terlibat. Nah teman-teman, kalau kita lihat hari ini sebenarnya teman-teman nama Poso sudah melakukan apa yang sesuai dengan tema kita hari ini. Dare to be different. Ini berbeda ya Bang ya setahun ini, baru kali ini begini ya. Nah itu aja udah beda. Berarti langkah realistisnya sudah dilakukan oleh pengurus dan juga teman-teman yang ada di sini. Nah kemudian teman-teman menjadi berbeda itu memang kalau kita lihat pemuda masa kini. Di slide-nya Bang. Nama Poso masa kini adalah di saat semua fokus kepada karir, pekerjaan, pokoknya aku harus misalnya kalau kalian yang main TikTok FYP terus gitu kan. Berusaha supaya entah kalau dulu itu zaman-zaman ada yang makan sabun gitu supaya viral gitu kan, sabun dimakan gitu kan. Nah, kemudian kalau pemuda Kristennya harus fokus kepada mensyukuri hal-hal kecil. Terima kasih Tuhan. Buat hidungnya agak mancung gitu. Terima kasih Tuhan untuk minus mataku yang tidak bertambah untuk tahun ini. Ada hal-hal kecil yang bisa kita syukurin. Nah dan kemudian yang kedua adalah pemuda masa kini di saat semua berpikir tentang nilai yang tinggi IPK-nya mungkin 4 gitu kan. Semua cum laude gitu kan. Tapi di sisi lain ada orang yang IPK-nya 3 semester tapi gitu kan. Berarti 1 semester 1 gitu kan. Kalau istilah kami itu dulu nasakom itu. Ya 1 koma pun ada di sini pelakunya. Langsung keluar gak apa-apa, mungkin dia punya soft skill yang lain kan gitu kan, gak apa-apa, kita harus berpikir positif. Nah kalau pemuda Kristennya adalah berupaya memberikan yang terbaik dan terus bertumbuh, grow up. Jadi saya melihat diri saya tahun lalu dan tahun ini apakah saya berubah kan begitu. Makanya penting sekali sebenarnya kalau saya mengatakan perlu sekali kita memberikan self reward kan gitu. Istilahnya ada sebuah yang kita chase untuk tahun ini, ada sebuah goal kita tahun ini, ada sebuah tujuan kita tahun ini, kemudian kita mendapatkan itu kita kayak self reward gitu, kan, memberikan penghargaan terhadap diri sendiri kan begitu. Nah itu mungkin menjadi sebuah sebuah situasi yang membuat kita ya tetap bertumbuh dan akhirnya kita ke tahun depannya I have to do the best kan gitu, I have to do better. Nah itu harus menjadi yang pikiran utama ataupun hal yang paling fundamental di dalam pikiran pemuda-pemuda Kristen. Nah selanjutnya, di saat semua ingin dihormati dan dihargai orang banyak, kan, banyak yang nge-like fotonya gitu kan, ataupun banyak yang nge-stalking story-nya, story IG-nya gitu kan, rasanya udah bahagia gitu kan. Ketika yang nge-view cuma 2 orang, udah delete gitu kan. Itu banyak orang-orang yang seperti itu. Nah tapi pemuda Kristen adalah berusaha menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Salah satunya seperti kita yang ibadah hari ini. Nah ini adalah hal yang layak di hadapan Allah. Tapi tidak layak ketika selesai ibadah kalian lupa apa khotbahnya. Nah, itu baru berbeda. Itu berbeda sekali itu sebenarnya itu ya. Kalian bisa tampil beda dengan hal itu. Dan kemudian di saat yang lainnya mikirin teori konspirasi, mikirin kripto, Bitcoin, Dogecoin dan lain sebagainya gitu kan. Tapi pemuda Kristen lebih fokus kepada memikirkan belajar tentang firman Tuhan. Penelahan Alkitab. Jangan nanti ketika ditanya siapa nama anaknya Abraham. Siapa? Bambang gitu kan. Itu udah beda banget itu. Itu udah salah banget kan gitu. Nah, ataupun mengatakan siapa yang membawa Israel keluar dari Mesir.
Wah, si payung katanya kan. Nah, itu udah beda banget itu, ya kan? Itu Alkitabnya udah versi KW premium itu kan gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata ada banyak lagi sebenarnya list yang bisa saya tuliskan. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwasanya di sisi lain dari kita ada orang-orang yang berusaha untuk supaya aku kelihatan hebat, supaya aku kelihatan tampil berbeda, supaya aku menjadi sorotan gitu kan. Saya pernah mengalami gitu ketika di Jogja, ada itu satu orang yang sengaja terlambat masuk kelas supaya jadi bahan perhatian orang gitu. Dia masuk letak-letuk semua mata tertuju kepada dia. Dan itu disengaja. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Atau justru kita malah ketika diajak ayo malam mingguan gitu. Atau ada misalnya kalau zaman-zaman saya dulu masih kuliah itu Sondrenalin malam minggu kan biasanya ada banyak konser-konser kan begitu. Tapi ada pertongguan pemuda. Wah itu dilemanya luar biasa. Ya kan? Bergumul berpikir gimana ibadah atau nonton konser, ibadah atau nonton konser. Akhirnya setelah dia berdoa, dia pergi nonton konser. Gitu kan. Dia berdoanya minta maaf ya Tuhan ya, kali ini saya gak ikut ibadah gitu kan. Ada banyak sekali hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini teman-teman. Nah di slide selanjutnya, nama Poso di zaman sekarang dan juga GKPS itu menurut saya hidup dengan dunia sosial media. Ya, yang pertama hari ini menurut saya banyak sekali kan yang megang handphone gitu kan. Menurut saya 70% orang pemuda-pemuda Kristen itu dalam 20 jam ini pasti memegang handphone gitu kan. Bahkan ada yang 24 jam harus megang handphone. Dan kalau dulu jokes-jokes bapak-bapaknya dulu gitu kan di gereja gitu ya, yang pendeta-pendeta pernah saya dengar, kalau tinggal handphonenya dia stres, tapi kalau bibirnya tinggal nggak stres dia. Ataupun galangannya tinggal nggak stres dia. Karena ada banyak gitu ya ketika mau persembahan baru bingung, pinjamlah 2.000-mu gitu kan, 2.000 pula dipinjam gitu kan. Karena nggak persiapan dari rumah. Nah, kemudian 15%-nya adalah nama Poso dalam pergaulannya itu menurut saya banyak yang terpengaruh. Nongkrong-nongkrong dan kemudian toxic relationship ataupun toxic friendship itu banyak sekali terjadi di kalangan pemuda. Ya, banyak loh. Nongkrong terus ngomong kotor aja terbawa gitu. Dan kemudian 10%-nya adalah nama Poso GKPS itu mikirin diri sendiri. Aduh aku gimana ya? Aduh gaya rambut tahun ini apa ya gitu. Di bob kah atau di apa gitu kan. Warnanya apa ya, burgundi kah atau apa gitu. Cat rambut itu jadi bahan pikiran gitu kan. Jadi ketika beribadah yang dipikirin, aduh besok gimana ya, di salon mana ya gitu kan. Nah, itu 10% banyak orang yang mikiri fokus kepada dirinya sendiri. Apa yang aku lakuin? iPhone 13 sudah mau keluar nih, gitu kan. S berapa? ST12 sekarang, ST21 ya, S21 gitu kan, Sumsang itu. Nah, dan kemudian 5%-nya adalah ibadah. Ya. Saya melihat bahwasanya, saya nggak tanya Bang Rungkun gimana statistiknya pemuda nama Poso GKP Sikoko di dalam 2020 ya kita mulai ibadah online ya sampai 2021. Gimana persentasinya? Atau mungkin teman-teman ada yang berspekulasi, ya kami kan pulang kampung Bang, jadi nggak mungkin ikut ibadah. Di kampung lah kami, ibadah juga, ya enggak juga Bang, kayak gitu. Sama aja, alasan-alasan aja kan. Nah, kemudian teman-teman, yang paling sering terjadi juga di dalam kehidupan ini adalah nama Poso dan pelayanan itu banyak nama Poso yang melihat kalau kita terlalu aktif melayani, semuanya akan keteteran. Jadi dilemanya selalu antara gimana nih, aku fokus kepada kebutuhanku atau fokus kepada keinginanku. Dalam hal karya, dalam hal kuliah, pekerjaan dan lain-lain atau meniti karir, itu biasanya bertentangan dengan memikirkan Tuhan, belajar tentang Tuhan, ataupun memprioritaskan Tuhan. Makanya ketika diajak teman-teman untuk melayani, ayo kamu bawa doa, nantilah Bang, tunggu aku udah gak pemuda lagi. Ya kan? Itu alasan yang sangat beda banget sih itu sebenarnya kan. Baru kemudian mau gak jadi panitia bantu-bantu ini segala macam untuk Natal, apalagi mau Natal ya Bang Gunia, jangan dulu lah Bang, kenapa? Ngurus skripsi. Gitu. Nah, sebenarnya gak ngurusin skripsi juga kan gitu. Ataupun lagi belajar dan sebagainya. Kenapa? Iya Bang, aku lagi galau. Pacarku, mantanku pacaran sama teman baikku gitu kan. Itu kan kasus-kasus FTV yang biasa itu ya. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman. Bahwa saya dalam hal pelayanan biasanya berbenturan. Tapi percayalah bahwasanya orang tua kita dan beberapa orang meyakini dan bersaksi gitu ya. Ketika mereka cerita, kami dulu waktu pemuda, aktifnya mereka pemuda misalnya jemput sana jemput sini gitu kan, dulu nggak ada Gojek, nggak ada
Grab waktu itu, tapi mereka menunjukkan semangat mereka kan begitu. Mereka pasti selalu mengingatkan kan begitu. Sekarang nggak bisa kan begitu. Atau mungkin sekarang pemuda malah malah posesif kan. Telepon, kamu pulang sama siapa? Saya, gitu kan. Sayang gitu kan, udah nggak zaman lagi zaman dia. Naik Gojek bang, drivernya cowok apa cewek? Cowok, ganti. Kan, nggak bang, pokoknya drivernya harus cewek. Ada yang begitu? Waduh, aduh, aduh, jangan ganggu gitu ya, langsung nyanyi gitu ya, jangan ganggu saya gitu kan. Itu punya saya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang hal yang berbeda, bukan hanya semangat ataupun bukan hanya kerinduan untuk melayani, tapi juga dalam hal beribadah. Dalam hal beribadah teman-teman. Nah, kenapa saya katakan ibadah itu adalah bentuk dari sebuah persembahan diri. Karena ketika kamu beribadah, kamu memberikan diri kamu, konsentrasi kamu, concernnya, dan kemudian pikiran kamu mengarah kepada ibadah itu. Dan makanya yang sekarang ini, ibadah digital ini, yang paling bergumul adalah teman-teman yang megang kamera dan operator gitu. Karena mereka pasti mikirnya kesana kemari. Akhirnya untuk fokus ke firman itu agak ganti gitu kan. It's okay, tapi itu akan menjadi sesuatu yang membuat kamu bertumbuh, walaupun ya saya pikir ya hal-hal yang kecil pun bisa kita dapat kan begitu. Bisa kita dapat, asalkan jangan masuk kiri keluar kiri gitu. Mantul dia. Kan gak ada yang masuk gitu kan. Gak ada yang masuk. Nah, tapi teman-teman, kalau berbicara tentang ibadah, sekali lagi ibadah itu adalah sebuah persembahan. Ya. Jadi saya berpikir begini, kalau beribadah itu ayolah tunjukilah yang terbaik gitu kan. Makanya kayak beberapa kali saya buat ibadah pemuda, ibadah remaja gitu kan, ataupun pertongguan, ya banyak yang matiin kamera, itu membuat otak saya traveling gitu kan. Ini pada ngapain sih sebenarnya gitu kan. Ketika ngajar marguru juga begitu, ketika ditanya kayak di ghosting gitu, namanya ada gitu kan, tapi nggak ada suaranya, nggak ada gambarnya gitu kan. Ketika dikasih dimarahin sama ininya, nggak nongol juga. Tapi pas dibilang udah selesai, kita foto ya, nongol. Nongol dianya, dari tadi kemana gitu kan. Mungkin saya berpikir positif, mungkin dia marguru di tempat yang lain, belajar sendiri, mandiri gitu ya, ataupun ibadah mandiri. Nah teman-teman, kalau dalam hal beribadah, ibadah ini dari kata avodah, tapi arti avodah ini memiliki 3 makna. Yang pertama itu adalah pekerjaan, ibadah, dan pelayanan. It means ketika kamu bekerja, ketika kamu beribadah, ketika kamu juga melayani, itu menjadi satu kesatuan yang utuh sebenarnya. Jadi gak usah kamu bentrokin, kenapa gak mau melayani? Aku kerja. Kenapa kamu kerja? Karena aku melayani. Itu lebih salah lagi kan gitu kan. Melayani terus melayani, lebih sungguh Pak Pendeta, lebih sungguh melayani lebih sungguh. Jadi pekerjaanmu apa? Ya nggak ada, belakangan lah gitu. Kuliahmu gimana? Ya belakangan lah, Tuhan semua jawabannya kan gitu. Ya nggak bisa gitu ya kan Bang ya, nggak bisa begitu. Nah beribadah, selanjutnya beribadah bukan menjadi sesuatu yang biasa dan rutin. Ya, ini bisa kalian bold, bisa kalian tanda kutipin ya, bisa kalian catat ya di dalam diary kalian. Ada nggak diary kalian sekarang ini kan? Beribadah bukan menjadi sesuatu yang biasa dan rutin, sehingga membuat kita bersikap biasa-biasa saja. Beribadah bukan terpaksa dan dipaksa, tetapi mempunyai suatu kerinduan untuk datang kepada Allah dan berjumpa dengan sesama kita. Nah, rasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman satu persekutuan. Kan? Itu mengapa kayak pengalaman saya di Jogja. Saya dulu juga S1 di Jogja, sekarang lagi studi S2 di Jogja. Pengalaman saya, banyak orang-orang Simalungun contohnya yang ketika sampai di Jogja, dia nggak mau gereja di GKPS. Kenapa? Udah pernah gitu kan. Di kampung pun itu, walaupun mandatnya, walaupun wasiat dari orang tua, nah ganti sampai di Jogja GKPS ya. Karena GKPS agak jauh dari pusat kota, apalagi dari UGM ataupun dari kampus-kampus yang lainnya. Nah, kenapa sebenarnya itu terjadi? Bukan karena hal itu yang paling penting. Karena masalah fellowship ataupun comfort zone-nya orang-orang kan begitu. Ketika mereka nyaman di dalam sebuah ibadah, misalnya kayak gereja di suatu tempat, ketika kita baru datang wajah baru nih, itu nanti pulang langsung disapa. Kamu orang mana? Kuliahnya di mana? Minuman kesukaannya, makanan kesukaannya, semua ditanyain kan begitu. Semua ditanyain. Nah itu membuat orang akhirnya, aku berasa jadi kayak keluarga di sini, kan? Akhirnya kalau di Yogyakarta itu ya ini nggak apa-apa ya, tapi off the record ya kalau mau kasih tahu. Ketika sudah wisuda barulah datang ke GKPS, karena orang tuanya datang, gitu.
Dari GKBS. Jadi tiba-tiba biasanya majelis, oh ini di mana biasa ini selama ini? Oh iya sibuk segala macam. Akhirnya mereka, oh iyalah ya gitu. Nah, teman-teman, dalam hal menjadi berbeda dengan dunia ini, nama Apostle di dalam Tuhan harus mengalami sebuah metamorfosis. Metamorfosis adalah sebuah perubahan menjadi sesuatu yang lebih sempurna, tapi in case dalam suatu hal tertentu, banyak pemuda-pemuda yang mengalami track record hidupnya itu naik dan kemudian jatuh. Kemarin saya lihat ada di Instagram itu kan ada foto dibuat grafik Tuhan Yesus itu. Baru lahir, grafik yang naik followernya banyak. Lahir, naik, baru buat mujizat, baru kematiannya langsung turun drastis followernya. Kenapa? Karena tidak ada di depan mata. Nah, hari ini juga kalau berbicara tentang metamorfosis, untuk berubah itu tidak sekedar bentuk, tapi juga pemahaman. Makanya ada istilah orang mengatakan dewasa itu bukan bicara tentang umur. Dewasa itu berbicara tentang cara berpikir kamu. Kecuali dia demensia ya. Kalau demensia itu lain kasus lagi ya. Dan kemudian nama Apostle di dalam Tuhan adalah berubah dalam tahapan pengetahuan dan juga fungsi. Paulus mengatakan begini, ketika kamu masih bayi, makananmu ya bubur. Ketika sudah dewasa, ya makanan keras. Makanya dalam harapan saya ketika di dalam kehidupan ini teman-teman nama Apostle, ketika kamu punya permasalahan, pergumulan, jangan menjauh dari persekutuan. Gak apa-apa lah foto WhatsAppmu gak ada gambarnya gitu kan karena galau gitu, gak apa-apa, tapi jangan jauh dari persekutuan. Harus tetap punya punya teman untuk bercerita, untuk sharing kan begitu. Ya ada Bang Marvel. Jadi kalau dia fotonya udah gak ada, ini pasti ada pergumulannya nih gitu kan. Nah, tapi Bang Marvel ini enggak lah ya Bang ya. Kalau galau main gitar ya kan sambil main basket ya Bang ya. Basket. Nah, itu menjadi sebuah perubahan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan teman-teman secara khusus pemuda. Dan kemudian ada sirkulasi hidup yang kadang terasa seperti labirin. Kayaknya kok hidupku muter-muter di sini aja. Kok hidup gue kayak gini-gini aja. Ini yang paling sering terjadi kan begitu. Kok hidup gue gini-gini aja. Aku harus ngapain nih? Ngepet gak mungkin kan gitu kan. Dilarang agama kan begitu. Ataupun misalnya jadi mafia solar gitu kan. Gak mungkin juga. Nah tapi teman-teman harus memahami bahwa sirkulasi hidup itu memang kadang seperti labirin, tapi ketika kita mau bergerak, kan, ketika kita mau mengubah diri kita dan mengatakan Tuhan sertai aku. Dalam artian begini, banyak orang berbicara keluarlah dari zona nyaman. Banyak orang-orang gak mau keluar dari zona nyaman. Tapi saya kasih pemikiran baru seperti ini. Berbicara tentang zona nyaman, analoginya begini. Saya di sini, di zona A. Dan ini zona nyaman saya. Nah ketika saya keluar dari A dan saya masuk ke B, saya buat B ini zona nyaman saya, artinya saya punya 2 zona nyaman. Begitu. Jadi kemanapun saya nyaman. Nah terkadang orang-orang takut keluar dari zona nyaman karena dia nggak mau survive, dia nggak mau struggling dalam kehidupannya. Udah gini-gini aja lah. Mau diapain lagi? Ya apa lagi? Udah mentok gitu kan. Itulah tipe-tipe orang yang nggak punya pengharapan. Itu orang-orang yang kalau misalnya ditolak Grab, dia milih jalan kaki gitu. Udah di yes kan gitu kan, baru kemudian ditolak sama super Grabnya. Udah, dia meratapi kehidupan dia, udah aku jalan aja lah. Harusnya dicoba lagi cari yang lain kan gitu kan. Atau download Maxim kayak atau yang lain kan gitu kan. Atau abang-abang ojek pengkolan kayak atau apa gitu. Ada usahanya kan gitu. Dan kemudian Sophie Food nebeng gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman memiliki keberserahan diri kepada Tuhan. Berserah ya, kalau lagunya GAC itu berserah bukan menyerah kan begitu. Berserah itu GAC masih ada, udah enggak lagi ya GAC ya. Masih ada ya. Nah, berserah itu penting kan begitu. Berserah itu adalah sesuatu yang oke, saya mau melakukan ini Tuhan tapi ada batasnya nih. Tapi ini pemikiran saya agak kurang serak ketika ada orang mengatakan I will do the best and God do the rest. Itu soalnya kayak Tuhan udah ya, selanjutnya you ya gitu. Selanjutnya Tuhan ya, udah selesai nih, udah gak sanggup lagi nih, Tuhan aja ya selanjutnya. Enggak. Tapi kalau misalnya berserah itu, kita tetap usaha terus nih, usaha terus. Sampai batasnya kita. Till your edge kan gitu. Nah ketika kamu berharap akan sesuatu itu dan kamu akan menemukan itu. Menemukan jawabannya. Walaupun jawabannya gak sesuai dengan pikiranmu, tapi itu adalah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Bisa menerimanya, gak segampang itu, bosku gitu kan.
Gak segampang itu. Butuh proses lagi. Nah, kemudian kalau bicara tentang di dalam pemuda, fellowship itu penting. Kenapa saya katakan fellowship itu penting? Kayak di dalam pemuda itu harus ada tim pemerhati sebenarnya. Tim pemerhati yang tahu dia kapan ulang tahun, kapan dia masuk kerja, kapan dia lulus kuliah, kapan dia ujian, kapan dia sidang, kapan dia ngukur kebaya, contohnya lah ya gitu ya. Nah itu penting karena banyak orang gitu ya yang menurut saya dalam pengalaman saya melayani di GKP sudah 8 tahun, sekedar menanyakan nama kan. Jadi sekedar kayak ada jemaat saya dulu waktu di Huta Bayu di daerah Sidamanik gitu di Kebun Teh. Saya hanya mengatakan, ih potong rambut ya Nang ya. Itu diingatnya sampai sekarang kan gitu. Itu perhatian kecil yang menurut saya bisa mengubah cara pandang orang terhadap, oh ternyata aku diperhatiin. Ternyata aku diperhatiin. Dan kemudian teman-teman dalam hal fellowship, pertumbuhan sebuah komunitas itu dimulai dari fellowship. Kalau misalnya ini semua nggak kompak ini ya, atau misalnya kayak Marvel, bikin sport yang salah lah gitu. Padahal si bang ini 5, 4, kan udah sampai keras-keras orang gitu kan. Terus si Marvel, bodo amat lah, main aja lah. Yang penting nongol di GKP TV gitu kan. Nah, itu bisa kacau kan gitu. Tapi kalau misalnya semua punya rasa yang kuat, oke, mari. Bahkan di Instagram kan udah dari berapa lama lalu ya, udah latihan ya bang ya. Udah latihan, udah turun berapa berat bang? Berapa berat badanmu turun, saking seriusnya untuk latihan. Nah itu penting sekali. Dan kedua adalah menjadikan anggota nama pos itu menjadi sahabat. Gak sekedar abang adik mau ada friend zone kayak atau abang adik zone kayak di sini, oke lah gak masalah. Tapi kalau bisa ketika diajak ibadah, ayo, wih gitu kan. Oh Diki, dik gitu. Nah kemudian saya mau mengatakan begini, kalau teman-teman nonton YouTube, saya termasuk yang ngikutin YouTube juga. Skinny 21 kan baru hiatus ya dari, mereka bicara tentang algoritma. Saya berpikir begini, algoritma itu kan contohnya kayak misalnya kan scroll di Instagram tentang bola misalnya gitu kan. Nanti yang lama-kelamaan itu bola akan muncul terus. Atau misalnya kamu searching di TikTok lagu-lagu parkoi-parkoi gitu, itu terus yang muncul nanti semua kan gitu kan. Udah pada tahu kegiatannya. Nah, YouTube juga begitu. Makanya teman-teman harus hati-hati dengan itu. Misalnya sekali kamu klik teori konspirasi. Kan? Nanti semua akan muncul teori konspirasi, kan begitu. Ataupun mitos-mitos semua akan muncul mitos-mitos. Kalau pakai masker terbalik, contohnya kayak misalnya kalau misalnya kamu nyapu nggak bersih, suamimu nanti akan berewokan gitu kan. Itu kan pelajaran yang tidak baik dan tidak beretika kan gitu kan. Bayangin semua anak-anak gadis yang kalau nyapu dia sengaja nggak bersih supaya apa? Supaya dapat cowok berewokan kan gitu. Padahal tinggal beli uak doyo aja sebenarnya kan gitu kan. Atau minyak Firdaus, itu gampang sekarang kan gitu. Atau kalau di Zoom misalnya udah bisa pakai efek kan gitu. Ketika ketemu, ya udah bang syukur untuk ketemu kau dek kan gitu kan, gampang. Nah dalam hal beriman kepada Tuhan, no algorithm. Gak ada algoritmanya dalam kehidupan ini. Contohnya begini, ketika saya melakukan perbuatan baik, contohnya begini, saya pendeta, saya melakukan hal yang baik, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil, kemudian saya rajin berdoa, saya rajin saat teduh, apakah itu artinya saya tidak akan mengalami pergumulan? Enggak juga. Atau misalnya begini, banyak orang mengatakan, kenapa dia cepat meninggal? Di dalam pengakuan gitu kan, ay mada, buzur tu. Hai dong buzur tu ibagas guluhon, podas marujung gulu katanya kan. Itu kan teori, ini penonton teori konspirasi nih kan gitu kan. Ya enggak gitu juga polanya kan begitu. Makanya saya katakan enggak ada algoritmanya. Ada orang yang baik meninggal cepat, ya udah. Gitu. Ada orang yang katanya lama hidupnya, ini jugul pasti nih kan gitu kan. Ini pasti nakal ini sering curi jagung ini kan gitu kan. Ada juga yang menganggap seperti itu, enggak juga. Jadi Yesus Kristus gitu baiknya dia meninggalnya umur 33 tahun. Itu baiknya loh, enggak ada yang lebih baik dari dia kan. Meninggal juga. Stefanus, dia berbicara tentang firman Tuhan dan kemudian dia dilempari pakai batu loh ya. Jangan dibayangkan kayak batu ginjal ataupun batu aki gitu ya. Pakai batu kerikil gitu kan. Nah jadi nggak ada algoritmanya. Jadi ketika kamu berbuat baik, ya udah berbuat baik saja. Ketika ada pergumulan, it's okay. Oke Tuhan ada pergumulan, bantu saya. Ini yang sering dikatakan pengkhotbah kan, ketika ada beban berat di pundak saya Tuhan, jangan kurangi. Beri kekuatan kepada pundak saya. Ketika saya berada di tepi jurang, jangan biarkan saya jatuh, berikan saya. Itu aja.
Walaupun sekarang udah bisa naik drone kan gitu kan. Tapi itu adalah cara berpikir kita teman-teman, cara berpikir kita. Dan kemudian selanjutnya, bagaimana memahami peran Allah dan apa andil kita. Seperti saya katakan tadi, ketika kamu berani tampil beda ataupun dare to be different. Ketika Bang Runggun berbeda dengan dunia ini, siapa namanya? Bang Jerry berbeda dengan dunia ini, kan mereka punya keseragaman jadinya. Sama di dalam Tuhan. Tubuh jadinya. Karena tadi udah berusaha untuk berbeda. Nah, Allah menerima kita apa adanya tetapi tidak pernah membiarkan kita tetap begitu-begitu. Jadi ada tindakan yang aktif di antara kita. Makanya ada free will kan gitu. Jadi contohnya kayak Adam dan Hawa, mereka melakukan dosa, mereka punya opsi sebenarnya untuk tidak melakukan dosa. Walaupun opsinya kayak orang Batak bilang, kalau Adam dan Hawa orang Batak Pak Pendeta, mereka nggak akan masuk ke dalam dosa. Kenapa? Ketika ularnya ngomong, ditangkap, dimakan, jadi sasang, kan gitu kan. Nggak jadi berdosa mereka, lebih milih makan daging dong daripada makan apel gitu kan. Sejenis apel gitu kan. Nah tapi itu adalah pemahaman bahwasanya ya Allah juga berperan dalam kehidupan saya. Dan saya juga harus menunjukkan sikap aktif saya kepada Allah. Waktu khotbah saya nyanyikan gak waktu di Koko ya. Allah mengerti, Allah peduli apa kelanjutannya? AFK juga kan. Segala persoalan yang kita hadapi. Kamu peduli gak sama Tuhan? Kok maunya dimengerti aja? Kok maunya dipeduliin aja? Kamu peduli gak sama Tuhan? Bentuk kepedulianmu sama Tuhan apa? Tadi MC udah nanya. Itu menjadi goalsnya kita. Menjadi tujuan hidupnya kita. Nah dan kemudian teman-teman, kita harus terus mencari dan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan selama hidup kita. Till the last breath. Nah dan kemudian nanti ini akan menjadi sebuah pertanyaan kepada teman-teman. Seperti yang ditanyakan MC tadi. What is your purpose? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Nah, seorang penulis buku, jadi saya sudah membaca 2 bukunya ini dan memang mengubah cara pandang saya, mengubah cara berpikir saya. Yang pertama ini adalah bukunya Rick Warren. Ini bukunya Rick Warren kedua. Teman-teman kalau misalnya mau baca, bisa baca. Ada nama bapaknya Warren nggak? Ada yang pernah dengar nama Rick Warren? Udah pernah baca bukunya ya? Nah, yang pertama itu adalah Purpose Driven Life. Iya, kenapa pada kemana? Dan yang kedua ini yang terbaru. Saya lupa antara 2019 atau 2018. Ini pertanyaan bukunya adalah, untuk apa aku ada di dunia ini? Nah, buku ini berbicara tentang ternyata ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan kan begitu. Sebenarnya kita ini tidak terbatas, walaupun dalam keterbatasan ini kan begitu. Ya sama kayak ibadah kita hari ini, terbatas tapi sebenarnya justru malah lebih luas jangkauannya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan yang selalu hidup dalam pemikiran kita adalah apa tujuan hidup saya? Ketika saya berbeda dari dunia ini, terus apa? Nah, tujuan hidup adalah mengejar hadirat Tuhan, fokus kepada kasih Tuhan yang telah dan bahkan yang menjadi harapan kita, kasih yang akan terus senantiasa melingkupi dan mendekap kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, di slide selanjutnya di Roma 12 ayat 2. Jadi kalau misalnya teman-teman baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, terus kalian bayangkan kalian menjadi jemaat Roma pada saat itu, tentu akan ada juga pasti orang-orang bosan dengarnya kan gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang menerima firman itu, menerima surat dari Paulus itu dan merenungkan itu. Seperti yang di ayat 2 ini dikatakan bahwasanya do not conform to the pattern of this world. Banyak polanya, banyak formulasinya di dunia ini kan. Tapi harus berubah dalam pembaharuan pikiranmu, akal budimu. Apa yang mengubah akal budimu itu adalah iman percayamu kepada Tuhan. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, apapun yang dikatakan dalam firman itu nggak akan mengubahmu. Kayak begitu. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang mengaku dirinya agnostik lah, yang mengaku dirinya ateis lah. Menurut saya itu adalah bentuk-bentuk dari kekecewaan karena dia mungkin tidak terlalu dekat dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mualaf-mualaf gitu kan. Ya kan? Saya nggak tahu alasannya, mungkin kayak kalau kalian nonton Tetangga Daniel gitu kan, ada alasan-alasan tertentu kenapa pindah agama gitu kan. Tapi it's okay lah kalau misalnya mereka pasti punya faktor-faktor eksternalnya kan begitu. Kalau misalnya kayak teman-teman yang ada di sini yang rajin melayani, menurut saya mau apapun ceritanya nggak akan mau jadi berpindah agama kan begitu. Atau contohnya misalnya datang Kaisang ke sini kan, siapa MC-nya namanya? Terus diajak mau nggak jadi pacar aku gitu kan.
Kira-kira nolak nggak keluargamu? Keluargamu nggak akan nolak gitu kan. Yaudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi besanan sama presiden gitu kan. Nggak akan mungkin nolak. Walaupun Jovel mungkin, tunggu dulu ya bang ya. Kemarin kamu ghosting si itu yang di Singapura gitu kan. Mungkin akan jadi bahan pikiranmu kan begitu. Nah tapi yang jelas teman-teman, di dalam 1 Yohanes 5:19 yang mendukung teks kita hari ini adalah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Semua tahu kan begitu. Ya nggak ujuk-ujuk langsung ya kayak kerasakti dari batu ya, ada prosesnya 9 bulan dan sebagainya. Tapi kita itu berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat katanya. Saya buat AADC, ada Allah di setiap cerita kan gitu. Jadi kamu nggak bisa ngomong sama dunia ini, dunia yang kamu lakukan itu jahat gitu kan, nggak bisa. Ya memang beginilah patternnya dunia ini kan begitu. Kalau misalnya teman-teman kayak nonton Squid Game gitu kan, ya dunia itu begitu. Pilihannya antara kalau nggak aku pilih, tetap berada dalam 2 penderitaan kan. Kalau misalnya teman-teman nonton Squid Game ya, tentang kapitalis dan juga bagaimana keterjeratan dalam penderitaan. Milih ini menderita, milih ini juga menderita. Tapi di penderitaan yang satu ini ada kemungkinan untuk persentase untuk menang dalam kehidupan. Ya aku pilih ini. Nah ketika diperhadapkan dengan masalah seperti itu, gimana pemuda? Nama Poso GKP Sikoko ataupun nama Poso GKPS yang ada pada saat ini, memilih yang mana? Ketika pengurus mengasih judul sama saya, Dare to be different gitu kan. Kata-kata dare itu menurut saya sesuatu yang maknanya sangat dangkal. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi permenungan kita. Di dalam slide itu saya katakan begini, saya kutip dari siapa ini, si Laura Baker. Don't dare to be different, dare to be yourself. If that doesn't make you different, then something is wrong. Ini mau mengatakan, ketika kamu menjadi dirimu sendiri, ya kamu sudah berbeda dengan orang lain loh. Gitu kan, sel kromosommu berbeda, gitu kan, sel darahmu berbeda, gitu kan. Sidik jari kata orang yang kembar siam pun dia kayak si Bold Twin itu yang di TikTok itu beda, sidik jarinya beda itu, apapun ceritanya, ya kan, apapun ceritanya beda. Nah, ketika saya telusuri di dalam kamus, dare itu lebih kepada kayak sebuah tantangan, makanya sering kayak truth or dare kan gitu kan. Are you dare? Nah itu kayak sebuah tantangan, jadi kayak oke, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita buat courage to be different, kan begitu. Kalau courage itu dia lebih mengarah kepada keteguhan hati, teman-teman. Ketika kamu punya hati yang teguh untuk tetap konsisten, untuk tetap stay on the track, kan begitu. Stay on God ways, gitu kan. Bahwasanya hanya ada satu jalan dan kita jalan di jalan itu, walaupun kita terpeleset, walaupun kita terjerembab, dikatakan lagu itu tak akan sampai jatuh, gitu kan. Itu menjadi sebuah kepercayaan kita. Nah sekali lagi teman-teman, untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, SOP-nya hanya satu, ya, dekat dengan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Ada banyak bentuknya dalam hal pelayanan, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal persekutuan. Makanya itu menjadi tugas gereja kan. Diakonia dalam melayani, ya, misalnya ada nama poso yang sakit ya harus dikunjungi, walaupun dikunjungi secara virtual it's okay, walaupun misalnya hanya mengirim parcel buah it's okay. Diakonia, marturia, bersaksi, saling sharing satu sama lain, aku begini, aku mengalami ini, Tuhan berbuat begini dalam kehidupan saya, dan kemudian koinonia, persekutuan. Makanya senang sekali misalnya bersekutu, kita bernyanyi bersama, luar biasa, suara kita nyanyi bersama-sama, itu menjadi sebuah ada hal yang terpuaskan gitu. Ada hal yang satisfied dalam hati kita ketika bernyanyi bersama dengan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kehidupan ini ada banyak badai, ada banyak ombak yang melanda kita. Ada banyak pergumulan yang mungkin membuat teman-teman semakin jauh dari Tuhan. Ada kondisi-kondisi dan sesuatu yang buat teman-teman merubah sikap teman-teman. Begitu. Makanya saya tidak setuju dengan ada kalimat orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Enggak. Orang baik walaupun dijahatin ya tetap baik. Kan gitu. Jadilah Yakult. Enggak gitu ya. Nah tapi sekali lagi teman-teman, saya harus menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya firman Tuhan ini kuat sekali maknanya dan ada banyak sekali yang bisa kita telusuri di dalamnya. Makanya judulnya dia persembahan yang sejati. Jadi kalau misalnya mau berubah, mau berbeda, ya ibadah kita seperti apa ketika orang-orang lain ibadahnya
hanya sekedar kita ibadahnya benar-benar kusuk, benar-benar hikmat. Ketika setelah ibadah ada yang kurang dimengerti, bisa ditanya sama pengkhotbahnya, di chatting, di DM atau apa gitu. Nah, jadi semoga teman-teman di dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus untuk nama Poso GBS Cikoko, walaupun ini terakhir kita untuk ibadah di tahun ini, dengan harapan nanti Natal akan lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang bisa ikut andil, dan kemudian tahun depan kita bisa berkumpul bersama dan juga bisa tatap muka, bisa saling bertegur sapa dan saling bercerita. Mungkin akan ada banyak sekali cerita-cerita yang tidak terucapkan ketika selama pandemi, ketika mungkin nanti bertemu akan jadi kayak sesuatu yang dirindukan kan begitu. Walaupun nanti ada orang-orang juga yang lebih senang rebahan ya, lebih senang ibadah online aja lah selama-lamanya kan gitu kan. Nah, tapi menjadi berbeda dalam kehidupan ini seperti saya katakan tadi, harus punya keteguhan hati, konsistensi. Karena kemudian memiliki intimasi ibadah kepada Tuhan, memiliki keintiman beribadah, kedekatan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kalian akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan Tuhan akan disenangkan melalui perubahan sikap kita itu. Nah, teman-teman, saya undang Singer untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu yang menjadi komitmen kita, lagu komitmen kita. Jadi ini adalah lagunya Hillsong. Jadi kata-katanya ini menunjukkan bahwasanya Tuhan, aku akan memanggil namamu, begitu. Dan aku akan melayangkan mataku kepada ombak, dan juga jiwaku akan beristirahat di dalam pelukanmu. Karena aku adalah milikmu dan engkau adalah milikku. Kita nyanyikan bagian refnya, Ocean dari Hillsong. Semoga kata-kata dari lagu ini membuat teman-teman semakin mensyukuri bahwasanya setiap hari panggillah nama Tuhan, setiap hari dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, dan juga peluklah Dia dan katakan, Tuhan, engkaulah milikku dan aku adalah milikmu. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Kita nyanyikan sekali lagi teman-teman. Kita memanggil nama Tuhan. My eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise. Biarkan jiwa kita beristirahat di dalam dekapan Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala kekhawatiran dan juga ketakutan kita. Karena Dia adalah milik kita dan kita adalah miliknya. Upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami, Tuhan yang senantiasa menunjukkan kebaikan-Mu, baik di dalam kesadaran kami dan
Terlebih sering ketika kami tidak sadar. Kami menerima kebaikan-Mu. Kami menerima kasih-Mu yang besar. Kami menerima anugerah-Mu untuk segala sesuatu yang kami sedang jalani hari ini. Kami yang sedang menuntut ilmu di dalam pendidikan akademis. Kami yang sedang bekerja dalam karir kami. Ataupun kami yang sedang berusaha mencari pasangan hidup. Engkau hadir di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan kami, Tuhan. Engkau hadir di setiap keraguan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Itu yang membuat kami sangat bersyukur. Itu yang membuat kami sangat berbahagia memiliki Tuhan yang sangat besar. Memiliki Tuhan yang begitu perhatian. Memiliki Tuhan yang sangat peduli kepada kehidupan kami. Apapun yang kami jalani, apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan hadir di dalam setiap cerita kami. Di dalam setiap lembaran kehidupan kami. Di setiap langkah-langkah kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami ingin menaikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk semua pemuda, untuk semua nama Poso yang hadir pada saat ini. Engkaulah yang membukakan hati mereka. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka. Bahwasanya di usia muda saat ini Tuhan, kiranya kami bisa memberikan pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kami miliki saat ini, keluarga kami, milik kami, semua karena seizin Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan kami di sini. Karena Tuhan yang memberikan peluang kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan untuk semua jiwa yang hadir pada saat ini, Engkau segarkan, Engkau berikan kedewasaan iman yang lebih dewasa lagi. Tapi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa ikut di dalam ibadah ini. Apapun alasan mereka Tuhan. Tapi biarlah kiranya Engkau mengutuk hati mereka jikalau mereka malas. Jikalau mereka belum punya kerinduan untuk mengikuti ibadah. Biarlah kiranya untuk selanjutnya, untuk ibadah tahun depan, mereka bisa ikut andil dan menjadi bagian di dalam pelayanan ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu. Untuk semua program-program yang dilakukan oleh pihak gereja. Tuhanlah yang melancarkannya. Begitu juga untuk pemudamu, nama Posomu GKP Cikoko. Untuk rencana mereka, untuk Natal mereka. Dan apapun yang menjadi persiapan mereka Tuhan. Tuhanlah yang mengingatkan mereka. Biarlah kiranya mereka mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana mereka. Mengikut sertakan Tuhan dalam segala rencana dan program-program yang akan dilakukan mereka Tuhan. Bapa yang di surga, ini kami Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih telah mendengarkan nyanyian kami. Terima kasih juga telah mendengarkan doa kami. Dan kami bersyukur telah bisa mendengar firman-Mu, merenungkannya, memahaminya, dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tetap menjadi kesukaan Allah, tetap menjadi kesenangan Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama yang terkasih, nama yang terindah, Yesus Kristus. Amin.